Di tengah dentuman rudal dan deru pesawat tempur yang memanaskan langit Timur Tengah, narasi-narasi kuno yang syarat dengan keyakinan spiritual kembali bergaung kencang di ruang-ruang digital. Nubuat tentang perang akhir zaman. Eskatologi Islam menyebutnya Malhamah, sedangkan Yahudi dan Kristen menyebutnya Perang Armageddon. Sementara itu, leluhur Sunda memiliki pandangan dan sebutan tersendiri, yaitu Perang Sandekala. Konflik terbuka antara Iran dan Israel tidak hanya memicu krisis geopolitik, tetapi juga menyulut kembali diskusi dan spekulasi eskatologis, ilmu tentang akhir zaman di kalangan umat manusia, terutama penganut agama Abrahamik di seluruh dunia, yang melihat perang ini sebagai salah satu pertanda yang telah dinubuatkan. Sebelum melangkah lebih jauh, ada sebuah pertanyaan penting yang harus kita gali, yaitu siapakah sebenarnya Iran? Apa perannya dalam nubuat perang akhir zaman? Para kanca, di balik perang kedua negara ini, Iran sebenarnya punya sejarah panjang sebagai sebuah bangsa yang memiliki kekuasaan besar, yaitu Persia. Ya, Iran dahulunya dikenal sebagai Persia. Negara ini memiliki sejarah peradaban tertua dan paling berpengaruh di dunia. Iran adalah tempat berkembangnya salah satu peradaban besar di dunia yang tertua dan berkesinambungan. Peradaban ini sudah membangun pemukiman-pemukiman urban sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Hegel, seorang filsuf idealis Jerman, menjuluki bangsa Persia sebagai bangsa bersejarah yang pertama di dunia. Wilayah ini telah menjadi pusat kekuasaan besar, ilmu pengetahuan, dan budaya selama lebih dari 2500 tahun. Sejarah Iran sebagai sebuah peradaban besar bermula pada masa Kekaisaran Achaemenid yang didirikan oleh Cyrus Agung tahun 550 sebelum Masehi. Kerajaan ini berhasil membentuk kekaisaran terbesar di dunia kuno yang membentang dari Asia Tengah hingga Yunani dan Mesir. Cyrus dikenal sebagai penguasa yang toleran terhadap berbagai budaya dan agama dalam wilayah kekuasaannya. Ia bahkan dianggap sebagai pelopor hak asasi manusia lewat piagam Cyrus yang terkenal. Cyrus the Great atau Kores Agung adalah raja di raja Iran yang berkuasa sampai tahun 530 sebelum Masehi. Sebelum menjadi raja di raja Iran, Koresi adalah raja daerah Persia, sebuah kawasan di Iran Selatan, sehingga negaranya juga disebut Kekaisaran Persia oleh bangsa non-Iran. Pada masa kekuasaannya, dia menyatukan berbagai peradaban di timur dekat kuno, termasuk menaklukkan Media, Lydia, dan Babilonia. Kekaisarannya membentang dari Laut Tengah di barat sampai Sungai Indus di timur. Koresi terkenal baik atas perannya sebagai negarawan maupun prajurit, atas infrastruktur politik yang dia ciptakan. Kekaisaran Achaemenid bertahan lama setelah kematiannya. Koresi Agung menghormati adat istiadat dan agama di tanah yang dia taklukkan, menjadi percontohan yang berhasil untuk administrasi terpusat dan pembangunan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Koresi juga terkenal karena capaiannya dalam hak asasi manusia, politik, dan strategi militer, serta pengaruhnya terhadap peradaban timur dan barat. Dunia modern pun mendapuk Koresi Agung sebagai bapak hak asasi manusia. Koresi juga disebut dalam Tanakh atau kitab suci Yahudi dan Alkitab, kitab suci Kristen, terkait titahnya untuk mengembalikan orang-orang buangan termasuk bangsa Yahudi kembali ke tanah air mereka masing-masing, serta mengizinkan bangsa Yahudi membangun kembali bait suci di Yerusalem. Titah ini ditulis antara lain dalam silinder Koresi yang ditulis tahun 539 sebelum Masehi dan saat ini disimpan di British Museum London. Mengenai Kores Agung ini, sebagian ulama muslim modern berpendapat bahwa sosok inilah yang disebut Dzulkarnain dalam Al-Quran. Setelah Koresi, Darius I meneruskan kejayaan Persia. Ia mengembangkan sistem administrasi dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan kerajaan dan sistem pos. Ibu kota Persepolis menjadi simbol kemegahan kerajaan Persia. Namun, kejayaan kerajaan ini berakhir setelah Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Persia pada tahun 330 sebelum Masehi. Setelah masa itu, wilayah Persia berada di bawah kekuasaan berbagai negara asing, termasuk Seleukia, Patria, dan akhirnya Kekaisaran Sasanid.
Kekaisaran Sasanid berdiri tahun 224 Masehi, menandai kebangkitan kembali budaya Persia, termasuk sistem pemerintahan, militer, dan agama Zoroaster. Pada abad ke-7, tepatnya tahun 651 Masehi, kekaisaran ini runtuh setelah penaklukan Arab Muslim. Islam mulai menyebar luas dan menggantikan Zoroaster sebagai agama utama. Meskipun demikian, budaya Persia tetap hidup dan menyatu dengan kebudayaan Islam, membentuk identitas khas yang unik dalam dunia Islam. Selama masa kekhalifahan dan setelahnya, Iran menjadi pusat ilmu pengetahuan, sastra, dan filsafat Islam. Di kawasan inilah lahir tokoh besar seperti Ibnu Sina, sang bapak kedokteran modern, dan Umar Khayyam, penyair sekaligus ahli matematika. Setelah masa kekuasaan Arab meredup, berbagai dinasti lokal muncul di Iran, terutama dinasti Safawi tahun 1501 sampai 1706. Dinasti inilah yang menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara, membedakan Iran dari mayoritas Sunni di dunia Islam. Setelah Safawi muncul dinasti Absariyah dan kemudian dinasti Khazar. Iran pada masa Khazar mengalami kemunduran dan tekanan dari kekuatan Eropa, terutama Rusia dan Inggris. Campur tangan asing ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan konstitusional dan nasionalisme Iran. Tahun 1925, Reza Shah Pahlavi mengambil alih kekuasaan dan memulai modernisasi besar-besaran, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengurangan pengaruh ulama. Pada masa inilah, pada tahun 1935, Reza Shah secara resmi meminta negara-negara asing untuk menyebut Persia dengan nama yang digunakan di dalam negeri, Iran. Nama Iran berasal dari Aryanam yang berarti tanah bangsa Arya dalam bahasa Awesta kuno. Nama ini mencerminkan identitas nasional dan etnis yang lebih luas di luar warisan kekaisaran Persia. Putranya Muhammad Reza Pahlavi melanjutkan modernisasi, tetapi juga menghadapi kritik karena korupsi, otoritarianisme, dan kedekatan dengan Barat, terutama Amerika Serikat. Ketegangan sosial dan politik akhirnya memuncak pada Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini. Revolusi ini menggulingkan monarki dan mengubah Iran menjadi Republik Islam berdasarkan prinsip Syiah dan hukum Islam atau Syariah. Sejak itu, Iran menjadi salah satu negara paling berpengaruh di Timur Tengah dengan sistem pemerintahan teokratis yang unik, dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang disebut Rahbar. Konflik antara Iran dan Israel bukanlah perseteruan yang berasal dari masa kuno, melainkan lahir dari perubahan geopolitik modern, terutama setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979. Sebelum revolusi, hubungan Iran dan Israel cukup hangat. Iran di bawah Shah Muhammad Reza adalah sekutu dekat Amerika Serikat dan secara diam-diam menjalin kerjasama ekonomi dan militer dengan Israel, terutama dalam bidang minyak dan intelijen. Namun semua berubah ketika rejim Shah digulingkan dan digantikan oleh Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Pemerintahan baru ini secara ideologis menolak keberadaan Israel, menyebutnya sebagai rezim Zionis yang dianggap menjajah Palestina. Sejak saat itu, Iran menjadi salah satu pendukung utama kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon seperti Hamas dan Hizbullah yang kerap terlibat konflik bersenjata dengan Israel. Inilah yang disebut perang bayangan. Namun kini, konflik ini sudah menjadi konflik terbuka. Konflik terbuka antara Iran dan Israel tidak hanya memicu krisis geopolitik, tetapi juga menyulut kembali diskusi dan spekulasi eskatologis, ilmu tentang akhir zaman, di kalangan umat muslim di seluruh dunia, yang melihat perang ini sebagai salah satu pertanda yang telah dinubuatkan. Bagi jutaan umat Islam, baik dari kalangan Syiah maupun Sunni, kemunculan Imam Mahdi adalah bagian sentral dari keyakinan akan akhir zaman. Sosok ini dipercaya akan datang untuk memimpin dunia, menegakkan keadilan, dan memenuhi dunia dengan kedamaian setelah dilanda kerusakan dan tirani. Namun, interpretasi mengenai siapa Imam Mahdi dan bagaimana tanda-tanda kedatangannya memiliki perbedaan mendasar yang kini semakin relevan dalam konteks perang Iran-Israel. Bagi Iran, yang merupakan negara dengan teologi Syiah 12 imam,
sebagai dasar konstitusinya, keyakinan akan Al-Mahdi memiliki dimensi politik yang sangat kuat. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad Al-Mahdi, imam ke-12 yang diyakini tidak wafat melainkan gaibah atau goib sejak abad ke-10 dan akan kembali muncul di akhir zaman. Setiap eskalasi besar yang melibatkan Iran, terutama melawan Israel dan Amerika Serikat, seringkali dibingkai oleh para pemimpin spiritual dan militer sebagai bagian dari persiapan untuk kedatangan Imam Mahdi yang telah lama dinanti. Retorika ini berfungsi sebagai alat mobilisasi yang kuat, memberikan legitimasi spiritual pada perjuangan geopolitik mereka, dan menguatkan moral para pengikutnya, termasuk proksi-proksi di poros perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Di sisi lain, dalam eskatologi Sunni memiliki pandangan yang berbeda. Imam Mahdi bukanlah sosok yang sedang gaib, melainkan seorang pemimpin keturunan Nabi Muhammad yang akan lahir dan muncul di masa depan. Kemunculannya adalah salah satu dari 10 tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, yang biasanya didahului oleh periode kekacauan atau fitnah, peperangan besar di Timur Tengah, dan munculnya Dajjal, sosok penipu atau antikristus. Peperangan dahsyat seperti yang terjadi antara Iran dan Israel secara alami memicu interpretasi di kalangan umat Sunni bahwa dunia sedang memasuki fase kekacauan yang disebutkan dalam hadis-hadis akhir zaman. Namun berbeda dengan Syiah, narasi ini di kalangan Sunni cenderung bersifat spiritual dan komunal, tidak terikat secara langsung pada agenda politik sebuah negara. Beda dengan eskatologi Islam, orang Yahudi meyakini bahwa sosok yang akan menyelamatkan dunia di akhir zaman bukan Imam Mahdi, tapi Sang Mesias. Pemunculan Sang Mesias ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi, karena akan mampu membawa bangsa mereka menuju masa kejayaan. Penantian orang Yahudi terhadap pemunculan Mesias bukanlah perilaku yang dilakukan tanpa alasan. Pengharapan orang Yahudi berdasarkan latar belakang perjanjian lama dan masa 40 tahun kegelapan. Menurut Rabbi Saraga Simon, dunia sangat membutuhkan penyelamatan Mesias. Perang dan polusi terus mengancam kehidupan manusia dan merusak nilai-nilai kehidupan keluarga. Ketika keterpurukan dunia semakin parah, semakin besarlah kerinduan bangsa Yahudi terhadap kedatangan Sang Mesias. Sementara menurut Profesor Ahmad Shalabi, pakar perbandingan agama dari Mesir, memaparkan bahwa bangsa Yahudi dalam sejarah tercatat sebagai bangsa yang selalu mengalami ketidakmujuran. Atas dasar situasi penuh penderitaan inilah, para ahli berpikir bahwa alasan kuat mereka menantikan kedatangan seorang penyelamat adalah agar dapat mengangkat mereka dari lembah kehinaan serta menempatkan diri pada kedudukan yang dicita-citakan. Agenda pemunculan Sang Mesias tentu tidaklah sederhana. Umat Yahudi merasa perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menyambut kedatangannya, memenuhi satu persatu nubuat yang telah ditetapkan. Ini sebenarnya konsep lama, namun sebagaimana Iran dengan agenda pemunculan Imam Mahdi, hal ini dijadikan legitimasi spiritual Israel dalam perjuangan geopolitik mereka dan menguatkan moral para pengikutnya. Berbeda dengan kaum Yahudi, umat Kristiani meyakini bahwa Sang Mesias yang ditunggu oleh bangsa Yahudi itu adalah Yesus. Dalam pandangan Kristen, Mesias berarti Kristus, orang yang diurapi. Selain itu, banyak argumentasi lain dalam keyakinan Kristen bahwa Sang Mesias atau Al-Masih itu adalah diri Yesus Kristus sendiri. Lalu, apa hubungan Iran dengan nubuat tentang akhir zaman? Konflik antara Israel dan Iran bukan sekedar perebutan pengaruh regional atau perlombaan senjata nuklir. Sama sekali bukan. Ada sesuatu yang besar, yaitu nubuah akhir zaman. Dari sudut pandang eskatologi Islam, konflik ini berpotensi membuka jalan menuju tahap akhir dari sejarah dunia, fase kemunculan Dajjal, turunnya Imam Mahdi, dan perang besar-besaran yang disebut Malhamah atau Armageddon. Salah satu hadis paling penting dalam konteks ini adalah Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari Yahudi Isfahan. Mereka mengenakan taliyase, pakaian khas Yahudi. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum muncul secara terbuka, Dajjal akan memiliki basis kekuatan Isfahan, Iran Tengah, bersama pasukan Yahudi dalam jumlah yang besar.
Isfahan. Wilayah inilah yang akan diperebutkan. Lokasi penting terwujudnya nubuah tentang kehadiran Dajjal, antikristus bagi umat muslim, tapi sang Mesias yang dirindukan oleh umat Yahudi. Namun timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kekuatan Zionis dapat menguasai wilayah jantung Iran yang saat ini dipimpin oleh rezim anti-Israel paling militan? Dalam pembacaan eskatologis, berikut ini adalah skenario logis menuju penggenapan hadis Dajjal dan Yahudi Isfahan. Pertama, perang besar antara Israel dan Iran pecah, melibatkan proksi dan serangan langsung ke fasilitas nuklir Iran, memicu instabilitas nasional, dan ini sudah terjadi. Kedua, kerusuhan dan krisis internal Iran, gelombang protes rakyat dipicu oleh faktor ekonomi, represi sosial, atau kematian pemimpin spiritual, menciptakan kekacauan politik. Ketiga, intervensi asing atau kudeta internal, didukung oleh kekuatan barat atau elit militer reformis, dengan tujuan mengakhiri teokrasi dan menggantinya dengan sistem sekuler. Keempat, pergantian rejim Iran, rejim Syiah Iran saat ini akan digantikan oleh rejim baru yang terbuka terhadap Israel dan kekuatan global. Ini membuka jalan bagi kekuatan Dajjal untuk menguasai Isfahan dan memobilisasi pasukan. Apakah itu yang akan terjadi? Bila benar seperti demikian, maka konflik Iran-Israel ini bagi kita akan sangat sulit memberikan kebenaran. Kedua belah pihak sejatinya sama-sama terjebak dalam retorika, romantisme sejarah, dan propaganda politik yang menyeret mereka bertempur demi harga diri dan egosentris spiritualitas semata. Menguatnya kembali narasi perang akhir zaman di tengah konflik ini tak lepas dari peran media sosial yang menjadi wadah subur bagi para penceramah, analis amatir seperti saya, dan masyarakat umum untuk menghubungkan peristiwa berita harian dengan teks-teks nubuat. Algoritma platform ini dengan cepat menyebarkan konten-konten yang penuh spekulasi, menciptakan gelembung informasi di mana keyakinan tersebut terus diperkuat. Namun di tingkat bawah, fenomena ini mencerminkan kegelisahan dan pencarian makna yang mendalam di saat dunia terasa diambang ketidakpastian. Ketika berita tentang serangan, korban jiwa, dan ancaman perang nuklir mendominasi, banyak orang mencari pegangan pada keyakinan spiritual yang menawarkan harapan akan datangnya keadilan di akhir zaman. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, saya ingin menyampaikan pesan leluhur Sunda tentang perang akhir zaman yang mereka sebut Perang Sanekala, bahwa perang itu memang akan terjadi, entah kapan. Namun sebagai sebuah bangsa, kita tidak boleh ikut-ikutan bersengketa, karena perang Sanekala adalah sebuah keniscayaan. Kita cukup bersuara menyerukan perdamaian dan berdoa. Semoga konflik Iran-Israel ini berhenti dan berakhir di meja perundingan. Kita harus ingat, dunia pernah hampir meledak beberapa kali dalam sejarah. Tetapi selalu ada momen ketika manusia memilih untuk menarik napas, bukan menarik pelatuk. Mungkin kali ini juga bisa. Atau mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, jika dunia terbakar, kita semua akan terkena asapnya. Bangsa kita mungkin tidak ikut berperang, tapi ekonomi, keamanan, iklim global, semua akan terguncang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan belajar dari masa lalu, atau mengulang naskah kiamat yang sama? Jadi para kanca, doakan dunia ini tetap waras, doakan para pemimpin dunia punya hati nurani. Karena jika rumah kita bersama ini hancur, tak ada tempat lain untuk lari. Karena bumi ini satu-satunya rumah yang kita miliki. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Paralun.